kita lagi berada di fase yang netral sih menurut gue guys. Jadi memang tuh ada 2 indikasi ya. Dia udah breakdown dari uptrend line-nya. Tapi secara struktur masih bullish gitu. Struktur masih bullish, jadi masih bentuk dia higher belum high dan break higher low. dari low dia sebelumnya gitu, major low dia sebelumnya gitu kan. Oh, gue takutnya dibeli sama exchange, man. Nah, Bisa jadi kan kayak coin market cap kan dibeli sama tuh. Nah, Si B. Jadi kan coin Gecko dibeli sama C. Wah. aduh. Trennya kan lagi kuat naik, jadi disclaimer hati-hati lah. Ditahan gitu. dulu lah. Tahan dulu lah. Jadi mungkin kalau Monero tuh udah koreksi nih, turun mungkin mendekati level-level area resisten di 500. Wih, jauh banget. Iya, lumayan nih. Jauh banget dari 700 ke 500. Entah itu nanti mungkin dalam rangka mau pindah ke naratif tertentu atau apa, nanti kita lihat lah. Altcoin season. Nah, Altcoin season. Gak tahu Kisi-kisinya ya, kesana. kisi-kisinya sih kelihatannya kayak gitu ya. gue Mike. Gue Radit, balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Selamat ulang tahun untuk Ki Bagas. Waduh, Yang kenapa? keberapa Ki Bagas? 21 apa? 30 berapa? Waduh, setua itu masa. Loh emang 30 tua Mike? Wah ini audiens ini parah nih. Masa 30 kata Ki Bagas Ya. tua nih. Oh, kan aku masih di bawah itu. Jadi aku Skymatch di sana jangan tersinggung ya. Gitu kan. Anyway, halo teman-teman semuanya. Balik Yes, lagi di podcast yang gak seru-seru banget. Dan gak rame-rame banget. Seru dong. Enggak seru sih men. Dan gak rame juga sih men. Gitu. Anyway, apa kabar kalian semuanya? Sun 1 juta views. 1 juta viewers atau 1 juta dislike. waduh. Yaudah, silakan Bro Michael, ada kata-kata pembuka yang mau disampaikan? Yang pertama tadi selamat ulang tahun dulu untuk Ki Bagas. Jadi ya semoga semakin panjang umurnya, semakin banyak maksudnya rezekinya. Amin. Semakin bisa flexing lagi. Nah, dan semakin nambah handphonenya. Oke. Oke, Jadi oke, kita oke. langsung lanjut ke Bitcoin karena Bitcoin baru-baru ini kan habis ngepam Rebound lagi ya, nih. ngepam lagi ya. Sekarang udah sitting di angka sekitar 97 ribuan ya Yes. kalau gak salah ya guys ya. 96. Saya 96 di ya? 96, 97 lah ya. Jadi udah gak ada harapan nih, dia turun lagi di bawah 90k ya. Yes. Wah. Dan ini menariknya itu sesuai prediksi loh sebenarnya. Benar Gitu banget. kan. Kita di podcast sebelumnya bilang kan ini bisa naik ke 100k. Ada kan. potensi, Ada potensi gitu. Jadi kalau kalian denger podcast kita aja terus open long atau beli langsung Bitcoin udah untung tuh lumayan tuh. Jangan lupa sawernya di barcode kita di depan sini semuanya ya. Itu ada dari Saweria. Sawer. Oke, anyway, boleh dicek dulu nggak gas Bitcoinnya gimana gas Yes. secara teknikal gas? Oke. Kita tahu ya, ini kalau secara fundamental memang bukan secara fundamental, tapi secara story memang kita tahu ada yang namanya gejolak geopolitik ya, gejolak di dunia apa namanya ya, kenegaraan gitu kan, ya di mana Donald Trump ini kan menculik presidennya si Venezuela gitu kan, Beberapa waktu lalu ya. beberapa waktu lalu gitu. Jadi itu menimbulkan ketidakpastian pasar gitu. Dan ketika ketidakpastian itu muncul artinya aset-aset yang dalam tanda kutip itu safe haven tuh biasanya naik gitu Biasanya loh. naik, Salah satunya itu ya emas dan silver, juga Bitcoin. Bitcoin. Gitu. Dan ini juga memicu ya dari likuidasi besar-besaran juga ya terhadap orang yang nge-short ya. Bro, ya. Nah, itu dia. Itu kurang lebih dia kena likuidasi itu kurang lebih di 176,2 juta dolar. Waduh, Itu dalam lumayan waktu tuh. 24 jam terakhir ya. Lumayan tuh. Anyway, kita syuting di tanggal 15 Januari, teman-teman semuanya. Yap. Jadi everything that comes out here itu dari tanggal 15 Januari ya. So, Ki Bagas silakan teknikalnya. Oke, untuk Bitcoin, jadi ini chart dari Bitcoin, jadi kita lihat beberapa waktu lalu sesuai yang kita bilang di podcast sebelumnya, jadi ada break dari downtrend line dari Bitcoin sehingga memiliki potensi lah untuk Bitcoin alami kenaikan gitu. Dan sudah kita lihat sekarang Bitcoin ada di harga 96.000 bahkan sempat sentuh 97.000. Lalu kalau kita lihat di sini sebenarnya aku juga melihat sebuah pattern nih seiring breaknya downtrend line ini. Jadi di sini aku melihat ada sebuah pattern yaitu seperti ascending triangle. Yap. Jadi di sini. Wow. Jadi kalau kita lihat di sini sudah break juga resisten dari ascending triangle-nya dan ini mengkonfirmasi untuk pattern ini. Jadi target kenaikan dari pattern ini kalau kita ukur kurang lebih ini ada di sekitar harga 104. Cuman mungkin Gak sampai situ. bisa jadi karena kalau kita lihat di sini sebenarnya Potensinya ada ya. Potensinya ada tapi di sekitar level area 100.000 ini juga merupakan area resisten dan juga angka psikologi lah. Mungkin di area 100.000 harga mungkin akan sedikit tertahan atau mungkin reject. Kemungkin orang-orang udah
siap-siap buat shorting di situ, tapi kita nggak tahu. Kalau bisa break mungkin bisa capai sekitar level 104.000 lah kurang lebih. Ya kurang lebih di sekitar area sini juga ada resisten gitu. Jadi Ya, untuk kalau gue Bitcoin, pribadi sih ngeliatnya dia sampai situ terus turun lagi sih. iya, karena kalau kita lihat ini kan time frame daily ya. Cuman kita kan udah bilang di beberapa podcast sebelumnya kalau Bitcoin kalau kita lihat sekarang kan udah waktunya secara siklus sudah masuk fase bear market gitu kan. Kalau kita lihat time frame yang lebih besar di sini Bitcoin sebenarnya udah uptrendnya udah di breakdown gitulah, udah di break jadi udah ini udah shifting trend. Kemudian kenaikan ini mungkin sifatnya hanya koreksi saja. Dia akan head and shoulder gitu ya. Kemungkinan bisa jadi dia akan capai resisten di sekitar level 100-an ribu dan lanjut untuk penurunan lagi. Tapi kita lihat saja nanti gimana. Nah ini nih yang chart-chart kayak gini, technical kayak gini sebenarnya kita lagi berada di fase yang netral sih menurut gue guys. Jadi memang tuh ada dua indikasi ya. Dia udah breakdown dari uptrend lainnya. Tapi secara struktur masih bullish gitu. Struktur masih bullish, jadi masih bentuk dia higher high dan break higher low. dari low dia yang sebelumnya gitu, Iya, major betul. low dia sebelumnya gitu kan. Jadi Major swing low-nya dia sebelumnya belum Iya, di break. swing low di sini. Jadi memang masih ada potential sebenarnya masih bisa naik gitu. Yep. Tapi gue lihat kalau dari chart daily, coba kalau bisa diganti guys, chart Oke, daily. daily. Nah ini feeling gue sih dari secara gambaran dari view yang bukan ahlinya seperti Kibagas. Menurut keyakinan saya lah. Menurut feeling. Ini kayaknya bisa ke atas sampai round 99 sampai 100k tapi dia akan turun lagi sih, bahkan below 90 kalau menurut gue gitu. Karena secara powernya ini belum kelihatan yang signifikan banget. Iya, betul. Karena ya balik lagi ya, namanya situasi makro juga kan hari ini kayak gini besok bisa jadi gitu berubah lagi gitu kan. Hari ini si Trump sama Powell berantem, si Powell mau dipecat, mau diganti, bla bla gitu, bisa jadi besok kebaikan kan, kita nggak tahu juga gitu. Per hari ini kayaknya baikan dia. Sih kan, iya makanya Hari that's why ini right. Makanya itu jadi suatu katalis yang bikin market hari ini merah ya kalau nggak salah ya guys ya. Sedikit koreksi, sedikit tapi koreksi masih di ya. 96 lah. Iya. Jadi ya hati-hati aja teman-teman semuanya, back to technical lagi aja semuanya untuk prediksi dari price-nya Bitcoin gini. Kalau kita melihatnya masih ada potensi ke 100k dulu ya guys ya, baru dia nanti reject ke bawah gitu loh. Jangan ambil untuk kayak gambling besar-besaran, high leverage dan macam-macam. Keep money management dan juga risk management yang baik gitu. Anyway, silakan Bro Michael. Ya, jadi mungkin selain itu juga nanti kita ada beberapa katalis yang bisa kita sampaikan tentang Bitcoin ini. Terus juga kemarin tuh baru ada kejadian, jadi ternyata ada satu bukan tragedi sih sebenarnya. Jadi kayak satu Insiden. aktivitas di blockchain-nya Bitcoin, tiba-tiba ada yang nge-swap lebih dari 250 juta dolar gitu. Oh, nge-swap jadi apa? Nge-bridge nge-bridge. jadi Ethereum. Dari oke. Bitcoin ke Ethereum. Dan ini terbesar dalam sejarah. Oh. Kayak gitu. Jadi memang ini sesuatu yang kayaknya ada money shifting dari Bitcoin ke Ethereum. Entah itu nanti mungkin dalam rangka mau pindah ke naratif tertentu atau apa. Nanti kita lihat lah. Altcoin season. Nah, Altcoin season. Gak tahu ya. Kisi-kisinya kesana. Kisi-kisinya sih kelihatannya kayak gitu ya. sama juga ini yang mungkin salah satu yang bikin Bitcoin kemarin naik adalah Rusia mau mengesahkan trading Bitcoin di negaranya. Walaupun sekarang masih di ban atau di restriksi lah di sana. Mungkin newsnya dimunculin dong. Kayak gitu. Jadi memang ini jadi salah satu news yang ngerek harga Bitcoin lah. Iya. Tapi harusnya Rusia nggak usah lah main-main kripto lah. Menurut gue. Rusia China nggak usah main kripto lah. Better ya udahlah negara-negara US dan lain sebagainya aja gitu loh. Ya non-block lah biasanya gitu kan. Iya. Karena mereka kan berpikir waktu itu kan kayak China Rusia ini Bitcoin buatan US gitu kan. Akhirnya mereka nggak mau ikut-ikutan. Cuman karena sanction dan juga restriction yang dikasih sama US ke mereka itu kayaknya mereka nggak bisa. What if kalau mereka buat stable coin aja sekali. Nah, itu Iya nggak sih? dia. Itu tuh pikiran gue lah gitu. Tadi ngomong-ngomong soal swapping gini, itu menurut gue tindakan yang cukup positif sih ya kelihatannya. Jadi dari BTC tuh swapping ke Ethereum gitu. Dalam jumlah besar Kalau misalkan memang dia pengen hold ya bagus gitu. Tapi jangan sampai dia udah swap terus dia jual. Nah, itu dia. Untung dikit langsung dijual gitu. Ya better sih di hold aja jangka panjang gitu. Kalau dari Kibagas ada pandangan gak terkait itu? Terkait swap ini jadi swap yang terbesar. Bridge ya. Ya, Jadi dari BTC ke Ethereum. bridge dari BTC ke Ethereum ya ini bisa menjadi positif dan negatif sih. Yang pertama seperti yang tadi bilang ini apakah alt season datang gitu. Nah, itu Apakah dia yang alt season ditunggu-tunggu. datang? Jadi kan biasanya kan ya nggak biasanya juga sih. Kalau kita lihat kan
beberapa waktu lalu ini kan Ethereum kan menjadi altcoin yang terbesar kan. Mungkin dengan adanya inflow yang besar masuk ke Ethereum ini menjadi pertanda awal gitu kan. Ya hopefully sih. Cuman kita Sinyal sinyal ya. Sinyal Kayak gitu. Sinyal dari grup ya. Ya, cuman kita lihat ya apakah bila nanti Bitcoin beneran naik ke sampai 100K, pasti kan Ethereum juga akan ikutan naik kan. Yeah. Nah, apakah hasil bridge itu tetap di hold atau dijual? Nah, itu juga bisa mempengaruhi lah harganya nanti. Apabila tiba-tiba dijual semua ya apa boleh buat, nanti kemungkinan Ethereum juga akan ikutan terkoreksi gitu. Jangan lupa jualnya di Samuel Crypto Indonesia. Nah, ini mantep. Pindah dulu ke Pindah dulu kita gitu ya. Gitu loh, gitu dulu. Kita lanjut ke Pokoknya gampang lah ya pindah wallet ke kita guys. Iya. Kasih tau guys, boleh kasih tau gak guys flow-nya pindah dari kripto, dari exchange Boleh, lain ke tinggal kita. cek aja di apps kita gitu kan. Tinggal cek aja di apps kita ya. Mantap. Enggak, stepnya lu gak mau ngasih tau kayak gimana? Ya kan swap kan gampang kan itu. Tinggal deposit, kita cari kripto, ada wallet address, kita send aja di wallet address itu. Gak takutnya teman-teman kita ini ada yang gak ngerti maksud gue cara transfer antar exchange gitu loh. Oh, Soalnya gue sering dapat pertanyaan dari orang luar tuh, kalau misalkan saya punya aset dari crypto exchange di luar, emang bisa dipindahin ke SKI gitu Iya, kan? tentunya bisa dong. Tinggal Ini bisa ya? kalau misalkan dari teman-teman ya bingung nih stepnya gimana, mungkin belum pernah kirim gitu kan dari kripto, dari broker A ke broker B gitu. Mau kirim ke broker kita di Samuel Crypto ya, kalau nggak tahu stepnya mungkin bisa chat salah satu dari antara kita atau ke CS kita gitu. Kan ada di website, tinggal kontak aja. DMIG juga boleh kok. Waduh. DMIG juga boleh. Anyway silakan, Bro Michael lanjutkan. Dan kemarin ternyata baru 1-2 hari yang lalu, jadi ada kabar yang cukup menggemparkan. CoinGecko mau dijual dengan nilai 500 juta dolar. Oh iya. Nah ini jujur kemarin ini sempat trending karena ini orang jadi berpikir ada apa? Kok tiba-tiba dijual gitu? Karena kan ya kita tahu lah, maksudnya CoinGecko ini yang terbesar setelah CoinMarketCap kan. Kayak gitu. Jadi ini sempat jadi katalis negatif karena apakah mereka juga mengalami hal yang sama kayak waktu itu di Radar, atau memang ini hanya bisa dibilang corporate action biasa gitu, kayak gitu. Pandangan lu gimana, Dit? Menurut gue dari penjualan CoinGecko ini sih sebenarnya menarik ya, apalagi dengan size-nya yang cukup jumbo ya. Itu around 500 juta dolar gitu kan. Wow. Dan ini udah ada tanda-tanda belum siapa yang akan beli? Lu tahu nggak? Masih rahasia sih. Masih rahasia ya. Ya, anyone yang beli. Udah ada pembelinya. Udah ada pembelinya. Udah ada pembelinya. Tapi belum deal. Udah deal. Belum deal. Cuman Belum udah deal. ada lagi negosiasi. Oh masih negosiasi. Oh oke. Ya let's see lah ya ke depannya gimana ya. Gue juga nggak tahu nih intention mereka kenapa ngejual CoinGecko ini Nah gitu kan. itu dia. Itu yang Kenapa jadi nggak banyak IPO aja gitu? pertanyaan. Right. Bener banget. Anyway ini cukup beritanya netral sih menurut gue sih. Positif juga enggak, negatif juga enggak sih. Tergantung dari gimana caranya. Oh gue takutnya dibeli sama exchange man. Nah. Bisa jadi kan kayak CoinMarketCap kan dibeli sama tuh. Si B. Jadi kan CoinGecko dibeli sama C. Wah. Aduh, jadi biru dong. Jadi biru. Iya, ya bukan hijau lagi nih Gecko-nya. Ya udah anyway. Silakan Bro Michael. Ya, sama satu lagi nih. Ini orangnya dari mungkin CZ lah ya, gue bilang CZ aja. Jadi dia comeback ke kripto, karena sebelumnya katanya saya mau pulang dulu ke kampung halaman. Sekarang ini comeback nih dia nih. Jadi dia langsung jadi. Tahu gue itu ya. Itu dialog siapa ya itu ya? Itu dialog gue tahu ya. Dia comeback jadi advisor di Gemini Terminal. Genius Terminal. Oh jenis Kayak terminal. gitu. Jadi CJ ini ya biasa lah kali ya. Mungkin salah satu kerinduannya dia terhadap dunia kripto. Walaupun di X-nya dia itu selalu Tapi kan hati-hati. walaupun dia nggak masuk terjun ke dalam dunia kripto, dia tuh masih membayang-bayangi dunia kripto lah. Jadi gue nggak tahu ya konspirasi kayak dunia kripto tuh dikontrol sama dia gitu. Nah, Jadi itu apa omongan dia. dari sisi masih memiliki pengaruh. Ya pokoknya dia raja kripto lah. Raja Yes. kripto. Bukan yang itu ya. Ini raja kripto beneran. Sorry. Ini raja kripto beneran guys. Ya maksudnya raja kripto, king of kripto gitu maksud Nah, gue gitu kan. Even though dia dari udah nggak di Binance gitu Yes. kan, dia masih bisa connect lah ke beberapa tim Benar kayak Aster kemarin gitu kan Benar macam-macam. banget, benar gitu kan. Ya maksud gue raja kripto tuh ya seperti itu gitu loh. Jadi Iya, bisa jumping kemana-mana aja. Walaupun dia sudah statement yang tadi Bro Nah, Michael itu bilang gitu pengen pulang kampung gitu ya. Nah. Silakan, Sama Bro. satu lagi nih dari Bro Vitalik kali ini. Dia bilang, kita move ke Vitalik dulu ya. Jadi dia bilang katanya Ethereum harus segera upgrade
terkait quantum ini nih apa quantum 2 bulan ini. lalu dia bilang katanya quantum computing bisa menghancurkan kripto ya. Sekarang dia bilang harus itu dia. upgrade ya. Sekarang dia bilang ini udah urgent banget dia bilang. Jadi harus segera di-upgrade. Karena menurut gue nih, gue coba ambil kesimpulan duluan ya. Kayaknya memang secara teknologi kuantum ini udah memasuki beta. Beta. Iya, kayak gitu. Menurut lu gimana? Menurut kalian gimana? Menurut Ki Bagas dulu deh. Coba. Wah, terkait kuantum ya, kalau udah masuk ke fase beta, bentar nih, ini kenapa, nah kalau udah beta berarti kan udah bisa dites nih. Yes. Udah bisa dites, udah diuji coba gitu kan. Nah, kita perlu tahu nih, apakah hasil uji coba ini udah berhasil untuk apa ya, membobol salah satu jaringan kripto gitu loh. Tapi kan nggak mungkin dikasih tahu. Iya itu kan kita nggak mungkin, Pasti nggak mungkin, rahasia itu. iya pasti rahasia gitu. Apakah jika itu benar ya, kalau itu pun udah benar, udah bisa digunain dan udah bisa berhasil bobol apa ya, sesuatu gitu lah. Yes. Nah kita perlu waspada ini banget, karena kita kan nggak cuma nyimpan aset di kripto juga kan. Ya. Bahkan kripto ini secara apa ya, keamanan tuh lebih tinggi dibandingkan dengan apa ya, kita misalnya aset-aset tradisional gitu kan. Jadi kita juga perlu waspada nih, kita kan nyimpen duit juga di aset-aset tradisional, apakah itu semakin mudah untuk dibobol atau gimana gitu. Jadi kita perlu aware, kita perlu lebih apa ya, mengamankan aset-aset kita. Jadi menurut Ki Bagas nih harus lebih aware katanya dia. Gak maksud Ki Bagas tuh suruh pindahin duit lu dari bank. Wah. Gitu. Intinya itu bro. Waduh. Ya bener kan, bener dong. Iya. Karena kalau misalkan quantum computing bisa menghancurkan kripto, ya dia akan menghancurkan bank dulu. Iya, gitu loh. iya. Karena sistem bank kan ya nggak sekuat kripto, nggak gitu. kompleks kripto lah, bukan kuat ya, tapi sekompleks kripto lah. Gitu loh. Ya walaupun secara exchange masih bisa jebol gitu kan, tapi secara kriptografinya tuh susah. Sulit gitu loh. Bisa cuman mungkin butuh waktu yang lama lah ya. Iya, itu tanggapan gue sih. Intinya Ki Bagas menyuruh kita untuk pindah dari bank. Waduh, kenapa disimpulin gitu nih? Nih, silakan banker-banker di luar sana, please. Tulis komen di bawah. Kita lanjut, ini sekarang kita ke naratif. Jadi akhir-akhir ini sebenarnya kemarin tuh ada informasi bahwa Uni Eropa dia mencoba untuk apa ya, bisa dibilang ngeblok privacy coin dan segala macam, entah itu yang stable coin maupun yang coin layer 1 ya, untuk beroperasi di Uni Eropa. Kayak gitu. Jadi memang ini privacy coin sedang menghadapi tantangan, tapi di sisi lain demand-nya semakin tinggi. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi memang ini sangat menarik karena kalau nggak salah ada salah satu proyek besar juga privacy coin yang mau rilis dalam waktu dekat. Ya nanti kita lihatlah apa koinnya gitu. Ini koin-koin underground lagi nih berarti? Enggak, ini koinnya cukup besar, jadi dia akan rilis di exchange US dulu sih. Oh, I see. Kayak gitu. Tapi emang kalau untuk privacy token sih emang gak ada habisnya sih ya. Nah, itu dia. Bukan kita, maksudnya beberapa orang tuh butuh memang itu untuk melakukan transfer sana sini lah tanpa ketahuan gitu kan. Tapi itu menjadi tantangannya nih bagi government untuk nge-track lah transaksinya gitu loh. Mungkin sulit untuk diregulasi, jadi pilihan sementaranya itu. Iya, dan juga kemarin dari Brian Armstrong juga menyatakan ya bahwa dia memberikan statement lah bahwa tokenized stock ini akan menjadi besar lah gitu di dunia. Karena memang dari awal nih gue termasuk orang yang cukup bullish lah terhadap RWA gitu, real world asset. Karena menurut gue RWA itu tuh ya real world crypto, real world asset crypto gitu kan, untuk nge-solve real world issue gitu loh. Benar jadi banget. yang waktu itu kita pernah bahas loh Ki Bagas. Jadi misalkan gue punya emiten di Indonesia gitu, gue punya perusahaan di Indonesia, gue IPO di Indonesia gitu kan. Terus gue pengen IPO di Hong Kong, US dan macam-macam kayak gitu. Itu kan gue harus ya comply ke regulasi mereka, gue harus nyari partner di sana dan gue harus juga melakukan dual listing dan macam-macam lah. Cukup panjang dan juga repot gitu. Belum sampai situ aja kita harus juga legalitinya gimana di sana itu pusing banget gitu kan. Dan cara mainnya di sana juga beda banget gitu kan. Jadi dengan adanya real world tokenized stock ini bisa ngebantu satu emiten di Indonesia atau di negara-negara manapun untuk go global. Go global langsung. Jadi orang-orang di seluruh dunia itu bisa belilah saham itu gitu. Lewat satu platform aja. Lewat satu platform aja gitu loh. Dan siapapun yang melakukan isu tokenized stock ini akan terbenefit lah dari spreadnya dan juga dari fee-nya gitu loh. Jadi maybe one of you guys mau jadi issuer dari real world asset, itu menarik sih tokenized stock gitu. Cuman harus di-comply juga sama aturan OJK di Indonesia gitu. Not only OJK kripto tapi juga OJK pasar modal. Bener banget. Gitu. Dan usahakan nanti belinya di platform atau
pihak-pihak yang terregulasi. Iya. Nah itu juga lagi rame tuh, Yes. gitu kan. Ya waktu itu kita udah 3 bulan lalu atau 2 bulan lalu bilang ya bahwa memang lagi banyak nih exchange global, Yes. sales itu lagi berkeliaran di Indonesia gitu. Nggak salah sih, Iya. cuman Harus diedukasi dan juga Benar banget. diregulate lah gitu loh, Benar cara penyampaiannya gitu. Karena kan ini platform luar gitu, Yes. platform luar yang nggak diregulasi sama pihak Indonesia gitu. Dan nanti kalau misalkan terjadi apa-apa dengan platform luar ini kan warga kita juga Iya, yang rugi yang gitu kan. kerugiannya cukup besar pasti nanti. Iya gitu, dan nggak ada pihak yang untuk bertanggung jawab gitu loh. Bener Lu mau banget. kemana gitu loh men. Benar banget. Gitu. Lu nggak tahu mau ngadu kemana gitu. Itu juga. Nah terus juga ada informasi katanya Morgan Stanley, ini kan kemarin tuh sempat viral kalau nggak salah akhir tahun kemarin bahwa Morgan Stanley nggak support kripto lah. Karena MSCI-nya katanya mau mengeksklud kripto, Bitcoin dan segala macam dari indeksnya mereka. Nah baru-baru ini mereka menginformasikan bahwa nggak jadi katanya, nggak kayak gitu. Jadi tetap ada di MSCI-nya si Morgan Stanley ini kayak gitu. Nah, Jadi masih bagus lah ya. bener banget. Makanya itu juga salah satu katalis positif kenapa crypto rebound. Terus yang kedua, nah ternyata si Morgan Stanley-nya ini mau bikin wallet. Jadi dia bilang mau rilis Wallet atau wallet? burung walet lah ya. Burung wallet ya. Dia mau rilis katanya sih tahun ini, cuman kita nggak tahu ya. Maksudnya realisasinya apakah bisa di pertengahan tahun atau akhir tahun, nanti kita coba lihat kayak gitu. Cuma mungkin sekalian informasi yang dari MSCI-nya ada. MSCI. Oke, sebentar nih di close dulu mungkin nih newsnya. Nah, jadi memang ini katalis yang positif dan ini mungkin akan cukup berlanjut ke katalis-katalis berikutnya karena ini kan jadi jelas semuanya sekarang kan. Betul. Bahwa mereka pun mereka juga tertarik gitu benar masuk banget. kripto gitu kan. Kayak gitu. Dan ini bisa nge-push harga Bitcoin lebih tinggi lagi sebenarnya Nah. gitu. Kalau misalkan mereka juga intentionnya masuk ke kripto untuk buy and hold gitu. Sesuai Jangan sampai lu trading doang di sana gitu. Yes. Sesuai prediksi lu tadi bahwa kan bisa ke 104, mungkin ini jadi salah satu Dorongannya ya. bisa ke 104-nya gitu. Tapi untuk MSCI ini occur ini nggak dalam jangka waktu dekat biasanya. Yes. Ketika aturan dibuat misalkan hari ini atau bulan ini gitu, kemungkinan occurnya itu mungkin di bulan Juni atau Agustus atau Yes. Oktober gitu. Dan itu masih lama banget gitu. Iya, nah ini menarik sih, menarik. Nah ini dia nih, return strategy indices keeps doors open for other Bitcoin treasury. Jadi semoga ini bisa ngedorong ke level berikutnya lah intinya. Betul. Nah menurut Ki Bagas gimana nih ngelihat ada indeks MSCI yang tapin ke kripto nih? Tentunya untuk indeks MSCI ya membuka peluang untuk kripto tetap menjadi salah satu reserve investasi. Jadi ini jadi katalis positif lah. Jadi emiten-emiten yang di luar sana yang masuk MSCI mereka yang punya plan buat reserve berupa kripto, Bitcoin dan semacamnya seperti MicroStrategy. Seperti strategi ini juga ini menjadi lampu hijau lah. Jadi akan membuka peluang bagi emiten lain untuk mengadopsi kripto lebih lanjut gitu lah untuk menjadi salah satu bagian dari reserve mereka gitu. Jadi ini good news dan bisa menjadi peluang untuk liquidity masuk lebih besar lagi ke crypto market gitu. Iya. Jadi bagus lah ya, positif signal ya. Karena secara inflow pun katanya minggu ini memang cukup signifikan. Money inflow ke kripto, terus juga secara geopolitik dan juga informasi-informasi bahwa negara-negara besar seperti Rusia dan China semakin terbuka dengan cryptocurrency, mereka bikin regulasi gitu-gitu. Ya dan ini pertanda bagus banget teman-teman semuanya. Jangan lupa beli kriptonya di Sambal Kripto Indonesia karena nggak ada exchange lain yang sebagus kita. Nah, the future apa kemarin ya? The future apa guys? The next level apa? The next level crypto trading platform. Coba ulangin lagi. Sambal Kripto. The next level. Ulangin buruan gas. Ayo, kita Sambal bareng-bareng. Kripto. The next level crypto trading platform. Masih patah-patah lagi. Sambal Kripto. The next level. Crypto trading platform. Mantap. Ulang lagi sekali lagi ya. Sambal Kripto. The next level crypto trading platform. Oke. Nah, Ini Ki Bagas ada yang mau ditambahin? Dari aku sih mungkin tadi dari Bro Michael kan sempat bahas coin privacy kan.
Mungkin aku mau coba lihat chart dari koin privacy tersebut. Boleh Ki Bagas, silahkan Ki Bagas, hantam. Jadi ini ada Monero, jadi salah satu koin privacy. Jadi yang kita lihat di mana di 2025 kemarin hampir semua altcoin itu alami penurunan. Cuman dari beberapa sektor saja yang tetap survive dan sustain naik. Salah satunya dari privacy ini Monero. Jadi kalau kita lihat di sini sejak April 2024 Yes. sampai sekarang Monero konsisten alami kenaikan. Wow. Bahkan 2 minggu terakhir ini, itu alami kenaikan yang cukup impulsif ya. Dari harga 421 bahkan sempat sampai di 794, hampir naik 88% gitu dari Monero. Kemudian secara teknikal Monero juga baru saja break resisten all time ya aku rasa ini. Keren. Jadi ini bisa New menjadi all-time salah satu watchlist teman-teman. Jadi bisa dimasukkan di salah satu watchlist dan pertimbangkan untuk jadi bagian dari portfolio kalian gitulah. Mantap. Bisa Jadi kalau long, kita lihat, bisa short, bisa macam-macam itu. kalau kita lihat di sini udah naik tinggi ya. Jadi kalau kita lihat, kemudian kita lihat dari indikator RSI juga ini sebenarnya udah overbought. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk SMR atau Monero ini untuk koreksi terlebih dahulu dan Potensinya short berarti ya. bisa jadi, cuman trennya kan lagi kuat naik jadi disclaimer hati-hati lah. Ditahan gitu. dulu lah. Tahan dulu lah. Jadi mungkin kalau Monero tuh udah koreksi nih, turun mungkin mendekati level-level area resisten di 500. Wih, jauh banget. Iya, lumayan nih. Jauh banget dari 700 ke 500. Dan atau mungkin mendekati area trendline supportnya lagi di sekitar hampir 450 itu. di sini lah. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman untuk koleksi lah gitu. Jadi selama masih di atas garis trendline supportnya ini masih menjadi peluang untuk Monero SMR untuk naik lagi nanti ke depannya. Mantap. Oke, naratifnya udah, informasinya udah, juga chartnya udah barusan. Apalagi Bro D? Ya happy-nya udah lah ya. Happy-nya udah. Tinggal makan-makannya yang belum. Happy-nya udah, birthday-nya udah, makan-makannya belum. Yes. So kita nggak bisa lama-lama teman-teman semuanya karena Ki Bagas sedang mau traktir habis ini makan-makan. Jadi buat teman-teman semuanya yang nggak dapet traktiran jangan iri. Nanti cek terus di Instagram samuelcrypto.id dan jangan lupa stay tune terus di podcast kita Ngobrol Kripto bareng SKI.